Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Nurul Wanda, mahasiswi keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Nah, apa sih sistem reproduksi wanita itu? Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Sistem reproduksi wanita juga itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal, yang dimana bagian luarnya itu terdiri dari vulva, mons pubis atau veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, himen, lubang kemih, dan perineum. Sedangkan bagian internalnya atau bagian dalamnya itu terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Organ reproduksi eksternal yang pertama itu ada vulva. Nah, vulva itu sendiri nampak dari luar, mulai dari mons pubis sampai tepi perineum, terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, orificium, uretria, eksternum, kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Yang kedua itu ada mons pubis atau veneris, daerah yang menggunung di atas simfisis yang akan ditemui rambut kemaluan atau pubes apabila wanita beranjak dewasa. Yang ketiga itu ada labia mayora atau juga disebut dengan bibir luar vagina yang berfungsi untuk melindungi struktur alat kelamin dengan cara menutup. Nah, labia mayora juga itu berada pada bagian kanan dan kiri, berbentuk lonjong, yang pada wanita menjelang dewasa itu ditumbuhi oleh pubes lanjutan dari mons veneris. Tak kalah beda, yang keempat itu ada labia minora. Labia minora adalah bagian dalam dari bibir besar yang berwarna merah jambu. Lipatan jaringan tipis di balik labia mayora tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Yang kelima itu ada klitoris. Klitoris adalah struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, di atas lubang uretra. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Yang keenam itu ada vestibulum. Vestibulum atau daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah forehead, batas lateral labia minora, terletak di bawah selaput lendir vulva, terdiri dari bulbus vestibuli kanan dan kiri. Di sini juga dijumpai kelenjar vestibuli major atau kelenjar Bartolini dan kelenjar vestibulum minor. Yang ketujuh itu ada introitus vagina. Introitus vagina merupakan pintu masuk ke vagina, terletak di bagian bawah vestibulum pada gadis atau virgo, tertutup lapisan tipis bermukosa yaitu selaput darah atau himen utuh tanpa robekan. Yang kedelapan itu ada himen. Himen atau selaput darah merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Himen normal terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Dapat berbentuk bulat sabit, bulat, oval, crimbiformis, septum, atau fimbriae akibat koitus atau trauma lain. Himen dapat dirobek dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robekan, misalnya berbentuk fibrae. Yang kesembilan itu ada orificium uretra externa atau yang disebut dengan lubang kemih, yaitu tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Di sekitar lubang kemih kanan dan kiri didapati lubang kelenjar sken. Yang ke-10 itu ada perineum. Perineum yaitu daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus, batas otot-otot diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Sekarang kita pindah ke organ reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama itu ada vagina.
Vagina atau ilang kemaluan yaitu tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris khusus, dialiri banyak pembuluh darah dan serambut saraf. Merupakan penghubung dari vestibulum ke uterus dengan panjang 7 atau 5 cm pada puncak vagina menonjol leher rahim atau serviks uteri yang disebut porsio. Dinding sebelah dalam vagina berlipat-lipat yang disebut juga dengan rugae. Yang kedua itu ada uterus. Uterus atau dikenal dengan organ yang tebal, berotot, berbentuk buah pir, dan terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kemih. Ototnya disebut myometrium, terdiri dari jaringan ikat dan ligamen. Panjangnya itu 7,5, lebar 5 cm, tebal 2,5 cm, dan pada wanita belum menikah itu panjangnya 5-8 cm. Beratnya juga itu 30-60 gram. Adapun bagian-bagian uterus itu yang pertama terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, yaitu bak uterus yang terletak di antara kedua pangkal saluran telur. Yang kedua ada korpus uteri, yaitu bak uterius yang terbesar pada kehamilan. Bagian ini berfungsi sebagai tempat janin berkembang. Rongga yang terdapat pada korpus uteri disebut cavum uteri atau rongga rahim. Yang ketiga itu ada serviks uteri, yaitu ujung serviks yang menuju puncak vagina disebut porsio. Hubungan antara cavum uteri dan canalis cervicalis disebut ostium uteri internum. Nah, dinding uterus juga itu terdiri dari atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada endometrium, yang kedua itu ada myometrium, dan yang ketiga itu ada lapisan serosa. Nah, fungsi uterus sendiri juga itu berfungsi untuk menahan ovum yang sudah dibuahi. Selama masa perkembangan, ovum diantarkan ke uterus melalui tuba uterina dengan tertanam di endometrium. Pada saat hamil, dindingnya menjadi tipis tetapi kuat seiring dengan pertumbuhan janin. Nah, pada saat melahirkan, uterus akan berkontraksi untuk mendorong bayi pada plasenta keluar. Yang ketiga itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri atas dua saluran telur, terletak di kiri dan kanan. Panjangnya itu kurang lebih 12 cm, diameternya itu 3-8. Nah, bagian luarnya itu diliputi oleh peritoneum visceral yang merupakan bagian dari ligamentum latum yang berfungsi menghantarkan ovum dari ovarium ke uterus atau menyediakan tempat untuk pembuahan. Yang keempat ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Nah, ovarium juga ini setiap bulannya akan menghasilkan sebuah telur atau ovum yang akan dilepaskan pada pertengahan siklus menstruasi atau hari ke-14. Dan pengeluaran ovum yang sudah matang itu juga disebut dengan ovulasi. Nah, tiap ovarium itu beratnya 5-6 gram. Adapun fungsi ovarium itu yang pertama ada memproduksi ovum, kedua memproduksi hormon estrogen, dan ketiga itu memproduksi hormon progesteron. Nah, ovum yang matang akan keluar dari folikel Degraf dan menyebabkan terbentuknya korpus luteum atau badan kuning. Bila ovum dibuahi, korpus luteum akan tumbuh hingga beberapa bulan, tapi jika tidak dibuahi, hanya akan bertahan selama 12-14 hari dan akhirnya atrofi dan akhirnya menyusut sehingga terjadi menstruasi. Menstruasi kira-kira berlangsung 5 hari, di mana epitelium akan terlepas dari uterus dan mengakibatkan pendarahan. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelenjar mamai.
Kelenjar mamai atau payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita yang berfungsi mengeluarkan air susu. Nah, payudara atau mamai adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram. Saat hamil 600 gram dan saat menyusui itu sekitar 800 gram. Selanjutnya ada struktur payudara. Pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar. Kedua itu ada areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Dan ketiga itu ada papilla atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Yang terakhir ada laktasi. Laktasi atau pengeluaran air susu terbagi atas 2 tahap. Yang pertama, sekresi air susu berlangsung pada minggu ke-16. Sekresi berupa cairan bening yang disebut kolostrum yang kaya akan protein. Setelah bayi lahir, pengeluaran kolostrum dirangsang oleh hormon prolaktin. Tahap kedua itu pengeluaran air susu. Bila mendapat rangsangan berupa isapan bayi, maka air susu akan keluar dari kelenjar air susu atau jar alveolar ke dalam saluran air susu atau ductus lactiferus. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sistem reproduksi wanita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.